Para sahabat, kami di kampus itu berupaya untuk mendorong mahasiswa itu merakyat, bukan muda mendunia tapi muda merakyat, yang kelak akan insya Allah akan menjadi sarjana rakyat. Karena sarjana yang mengabdi pada modal itu begitu banyak, tetapi yang membela rakyat, berjuang untuk rakyat itu sangat terbatas. Yang bela negara banyak, tapi yang bela rakyat itu sangat terbatas. Kalau sarjana rakyat itu artinya ya berilmu yang beramal untuk rakyat atau berpikir dan berkarya untuk rakyat. Ini sama dengan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Dan ini sama kalau menjadi sarjana rakyat itu artinya juga menjadi intelektual yang aktivis, aktivis yang intelektual. Kalau hanya intelektual tapi tidak aktivis, itu menara gading. Kalau istilah Bung Karno namanya kutu buku yang hanya mikir dirinya sendiri. Tapi beliau selalu menghargai justru pada pemuda yang ya minum kopi, merokok, tapi mendiskusikan soal bangsa, soal rakyat. Itu salah satu contoh untuk ilustrasi ya. Sebaliknya kalau aktivis tanpa intelektual ya nanti jadi ngawur juga. Atau istilahnya apa namanya, amal yang tidak ilmiah itu bisa dikatakan ngawur. Saya menyoroti aktivis ya. Aktivis ini ya begitulah ya. Saya ini ya nggak akan mengklaim sebagai aktivis, ya bergaul lah sama para pejuang rakyat, entah itu di organisasi atau di LSM sama intinya. Di kampus juga bisa, jadi kampus itu artinya tidak hanya sekedar membaca buku teks, tapi juga dengan pengabdian itu artinya kita bergaul, belajar, kemudian berkarya, bergerak, berdesa sama orang banyak. Jadi aktivis ini ada yang bercorak aktivis intelektual, tapi juga ada aktivis yang merakyat tapi tidak bermasyarakat. Ini yang mau saya tekankan. Saya memberikan contoh pada Soekarno. Dan saya mengatakan bahwa Indonesia ini didirikan oleh para aktivis pejuang. Aktivis yang intelek yang aktivis. Soekarno itu belajar Marxis, belajar Karl Marx. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya belajar pada Marx, tapi beliau tidak menjadi Marxis. Ya. Tidak menjadi Marxis, dia tetap nasionalis dan dia punya konsep sendiri namanya Marxisme. Itu sangat berbeda. Sebaliknya ada tokoh yang hebat sebenarnya bernama D.N. Aidit. Itu sangat pro rakyat, rakyat jelata. Ini sangat Marxis banget, Marxis ya. Dan tetapi dia antisosial, dia tidak bermasyarakat. Contohnya ya dia menuding kepala desa, kiai itu sebagai setan desa. Jadi ada 7 setan desa ya, 2 diantaranya adalah kepala desa dan kiai. Padahal yang namanya rakyat desa itu kan ya butuh berkepentingan ya sama kiai sama kepala desa. Tapi di mata PKI, Aidit, para aktivis yang pro rakyat tapi tidak bermasyarakat tadi, yang namanya kiai dan kepala desa itu ya orang yang berkuasa, orang yang kaya raya, sementara rakyat jelata tidak punya sawah, tidak punya tanah dan seterusnya. Sehingga ini kalau menurut mereka yang namanya revolusi itu ya menghancurkan para setan desa itu. Menurut saya itu kegagalan aktivis yang pro rakyat tetapi tidak bermasyarakat. Susah untuk diterima. Jadi artinya nggak mungkin
menjauhkan rakyat itu dari dunia masyarakat, dari dunia kiai, dari dunia kepala desa. Itu tidak mungkin. Nah, karena itu saya sering mengamati ada banyak aktivis ya di zaman sekarang ini kalau nggak Marxis itu rasanya tidak ini ya, tidak afdol. Dan diplesetkan jadi Marxis, Marxis lugu gitu ya. Jadi luar biasa kalau mereka ngomong borjuis, proletar, komprador gitu ya. Dan kemudian orang itu antisosial. Antisosial itu ya kurang bermasyarakat, kurang bersosialisasi, kurang andap asor, kurang beradab gitu ya. Antisosial lah pokoknya ya, antisosial. Kurang sopan santun gitu. Ya saya selalu menekankan, mahasiswa itu pertama punya kecerdasan sosial. Tetap punya adab, punya sopan santun. Sopan santun, rendah hati dalam pergaulan sosial, ya. Selalu kritis dalam pergaulan pengetahuan, selalu fleksibel dalam pergaulan politik. Politik itu harus fleksibel. Jadi tidak boleh orang itu keras kepala, banyak mengkritik tapi tidak mau diberi masukan. Dan ini ada banyak aktivis itu yang menjadi semacam pembual ya. Pembual itu apa? Ya kayak sok pahlawan gitu ya. Sok pahlawan itu ya berbuat keburukan tapi dibungkus dengan kebenaran. Jadi sering pengen memborong kekuasaan sembari melarang orang lain itu berkuasa. Jadi itu ada yang banyak aktivis yang seperti itu yang merasa paling benar gitu. Sehingga secara politik lalu tidak ada fleksibilitas dalam hal itu ya. Jadi dunia politik ya selalu membutuhkan ruang-ruang untuk negosiasi gitu ya. Dan ini saya menekankan ini Marxis lugu semacam ini tidak menarik. Karena itu saya bilang pada para mahasiswa, jadilah intelektual yang aktivis yang intelektual gitu ya. Tetapi jangan lupa ya bahwa merakyat itu harus tetap bermasyarakat, harus tetap pro sosial ya. Jadi tidak hanya pro rakyat tapi juga pro sosial agar tidak menjadi pengikut DNIDIT atau ini ya. Saya bukan berarti saya membenci karena ateisnya bukan, tetapi ini secara sosiologis dan politik tidak menarik bahwa aktivisme itu pro rakyat tetapi antisosial atau tidak bermasyarakat. Saya menekankan kepada para mahasiswa saya ya kita bergaul gitu ya, melakukan pergaulan sosial dimanapun, tidak hanya bergerombol dari daerahnya masing-masing tetapi juga ke pasar. Pasar itu tempat yang dahsyat bagi kita untuk belajar, untuk bersosialisasi. Kita bisa belajar bahasa Jawa, kita bisa belajar bagaimana orang-orang di pasar itu saling bernegosiasi. Kemudian juga di sana banyak orang lalu lalang. Kita bisa belajar ekonomi politik, belajar tentang kehidupan sosial. Ini salah satunya ya. Nah tentu saja salah-salah yang lain itu juga ada di banyak ruang, entah itu di kampung, kalau kita kos juga ikut ronda gitu ya, ikut bermasyarakat, itu ikut gotong royong. Pokoknya apapun yang dia punya ya. Dulu orang tua saya itu selalu menekankan hidup itu harus bermasyarakat. Kalau punya gagasan ya gagasan, kalau punya tenaga ya tenaga. Syukur kalau punya rezeki memang harus berbagi kepada ya untuk keperluan orang banyak di masyarakatnya masing-masing. Itu saya kira kebajikan sosial ya. Jadi artinya kita harus punya kebajikan politik yang berpihak pada rakyat tapi juga dilandasi juga dengan kebajikan sosial yang peduli sama masyarakat. Saya kira begitu.